Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bentar tarik napas, capek gitu kan. Kembali lagi nih ke channel Kami Tua dan Berbahaya. Oke, kali ini gue bakal bukan terangin sih, mau share gitu tentang blog seher lagi. Jadi kemarin setelah buat video tentang blog yang suka nge-gym tuh banyak banget statement-statement aneh gitu ya, menurut gue aneh karena ada yang membantah gitu loh, ada yang membatas, langsung DM IG saya gitu, langsung DM, oh nggak mungkin dong bang kayak gini. Sebenarnya kemungkinan untuk Vespa itu sangat memungkinkan, bahkan kita bukan sekali gitu loh, kita udah sering dapetin kayak gitu. Makanya kita berani menyimpulkan seperti itu karena kita udah melakukan riset. Nah kali ini tuh bakal tentang ring seher Vespa. Blok juga sih, blok ring seher dan lain-lain lah. Ya siapa tahu kan masih ada teman-teman yang kurang paham. Bukan saya sok mengerti atau sok pinter, bukan, sebenarnya cuman berbagi aja apa yang saya dapat dari ketua-ketua atau dari para senior atau dari para suhu dari guru-guru kita gitu kan. Pengen sharing gitu setelah ngikutin mereka, berjalan sama mereka memberikan ilmu ke saya gitu ya, wajibnya kita bagi dong. Nah untuk ring, kemarin ada yang nanya, bang saya baru lemer, terus jarang pakai ini, tiba-tiba ketika make di RPM tinggi nge-gym. Mungkin statement pertama itu mungkin masa indrayannya belum jadi mas, bisa jadi gitu kan. Yang kedua mungkin faktor oli samping, bisa jadi juga. Nah kalau faktor yang lebih sering itu terjadi penguncian di bagian ring. Contohnya kayak gini, ini yang sebenarnya ya, misalnya ini sehernya ukuran 7M, dia memakai ring ukuran 8M. Emang bisa, kita juga sering kayak gitu, di sini bagian sini dikikir, emang bisa, cuman resiko untuk macet itu lebih lagi gitu loh. Kalau mau akal-akalan kayak gini ya boleh, tapi dilihat resikonya dong gitu kan. Takutnya kan terjadi kemacetan juga. Terus tentang apa ya, ya pemilihan bentar, ini pakai apa ya, ini Piaggio Ori kayaknya. Ini Piaggio Ori itu di sini kisaran harganya dari 250 sampai 400k tergantung ukuran. Kalau Piaggio itu sebenarnya ringnya nggak terlalu tebel ya, sedang gitu, bisa dibilang sedang, nggak terlalu tebel kayak contoh Meteor, dia nggak terlalu tebel. Jadi untuk resiko kemacetan itu nggak akan terjadi dari sini, nggak mungkin, jarang banget, riskannya jarang banget itu. Tapi yang paling sering terjadi di bagian sini. Nah jadi buat kalau ring ataupun di sereng jarang dia terjadi kemacetan di sini, biasanya di bagian bawah sama bagian atas tuh biasa terjadinya. Itu karena biasanya port di exhaust itu kotor nggak pernah dibersihin, jadi ya gitu. Nah untuk selanjutnya tentang seher ini kita alihkan ke Meteor juga rawan banget. Kalau Meteor tuh untuk inline ya juara lah, bisa dibilang sangat juara, karena dia bisa mempersingkat masa inline gitu. Tapi kalau untuk jauh ataupun touring, saya nggak merekomen lah. Bukan saya bermaksud menjatuhkan sebuah produk, bukan,
karena basically bahan meteor itu lebih cepat menuai, ringnya juga maaf nih mudah patah gitu kan. Jadi kalau buat di kota oke banget lah, untuk kompresi juga oke banget. Terus lanjut ke seher Rikambi itu lebih tipis nih dari ini. Rikambi lebih tipis. Itu buat rekomen buat teman-teman yang suka touring atau dapur pacunya lebih up gitu, itu rekomen, sangat recommended. Ya untuk pemula ya, bukan mengecilkan ya, untuk pemula yang kantongnya lumayan ya bagusnya Rikambi karena harganya lebih mahal daripada Meteor dan lebih murah daripada motor juga Piaggio. Setelah Rikambi kita beralih ke dan motor. Dan motor sebenarnya efisien, sangat efisien buat motor-motor Vespa, tapi ada minus plus minusnya juga karena lubang portnya dan motor itu lebih kecil. Kita butuh penyesuaian lagi untuk port, disesuaikan sama port di bagian blok gitu. Contohnya seperti ini harus disesuaikan, lebarnya disesuaikan tuh kayak gini kan, sebenarnya sesuai nih tuh kayak gini, ini disesuaikan tuh kan, sama dipotong juga sama gitu. Jadi daya hisapnya tuh nggak ada yang terbuang sia-sia, sedangkan kalau kecil bagian sini daya hisapnya sia-sia gitu loh. Dan motor lebih kecil, lebih pendek juga, lebih kecil, bukan pendek di bagian atas tapi bagian bawah dikit lebih pendek, karena untuk mengurangi resiko nabrak seker di bagian askrek gitu kan, ketika TMB tiba-tiba sekernya sering nabrak di bagian sini. Nah, oke, untuk itu. Dan motor sangat efisien tapi butuh penyesuaian, baterainya juga bagus. Lanjut ke seher Vitalia. Seher Vitalia itu lumayan lah, lumayan bagus, tapi sayangnya bukan maksud menjelekkan suatu brand atau merek juga sebenarnya. Sayangnya bahan untuk Vitalia ini di bagian sini terlalu tebel, kayak apa ya, kayak sunblasting gitu, terlalu tebal. Jadi ketika mau kolter atau lemer itu sebaiknya diamplas dulu sehernya. Kalau takut peyang, amplasnya ya pakai mesin bubut, diamplas, dirapiin biar dia landai dan juga dia lebih, istilahnya tuh polish gitu kan. Jadi lebih aman, bensin juga lebih cepet, karena kalau nggak diamplas biasanya suka ngejim, suka jamet, sehernya nyangkut gitu kan. Lanjut ke Genova. Nah, kalau untuk Genova nih sebenarnya udah susah sih nyarinya, tapi kalau ada ya bolehlah teman-teman coba. Genova itu saya pernah pakai ukuran 7 dan 8M, itu sangat luar biasa, sangat luar biasa. Kenapa? Karena share itu sebenarnya saya nggak tahu nih, itu asli Genova ataupun imitasi gitu atau KW itu kurang tahu. Tapi ketika make dulu pernah buat motor harian dengan share ukuran 7M atau 8M lupa gitu kan, pakai share Genova, itu ketika naik tanpa Ryan, nggak ada Ryan lagi, tinggal gas aja, kita tembus 10,3 kalau nggak salah 200 meter. Itu masih pakai karbu standar, nggak pakai karbu berdiri ataupun magnet yang bubutan atau magnet king, enggak, kita pakai magnet standar itu 10,3, itu luar biasa menurut saya. Selanjutnya bagian blok. Banyak teman-teman masih salah paham ataupun salah pengertian tentang blok yang saya ulas di channel saya itu. Lah gimana ya, Vespa itu basically standarnya, blok standarnya, originalnya. Oke, ini saya tunjukin deh. 3W2 ini biasanya buatan bajai, untuk bajai biasanya. Kalau bajai itu rata-rata kodenya ada W. Nah, oke. Untuk bajai, bahkan bajai ya, bukan Piaggio, ini bajai. Bajai pun kadang masih ada salahnya juga. Nggak harus Piaggio, nggak harus. Jadi ini kesalahan di bajai, bukan kesalahan sih, mungkin tukang kolternya atau apa ya. Ini juga sama, ini miring juga. Sebenarnya kalau ada Sigmat enak sih ngukurnya, cuma Sigmatnya lagi dipakai. Ini tipis kelihatan.
tebel, tipis. Bentar nih, oke saya putar sedikit-sedikit, ini tipis loh, berbeda, tebel, sangat tebel lah. Sebenarnya gampang gitu loh teman-teman, cuman cukup apa ya, ngeriset lagi gitu loh, apa yang saya bicarakan tuh bener atau tidak gitu, tanpa harus membantah. Itu nggak harus dibantah sebenarnya, cuman cukup masa sih gitu kan, coba deh gitu, setidaknya mencoba lebih baik daripada membantah gitu kan. Jadi ya gitu, plus minusnya blok itu ya kayak gini, miring. Jadi harusnya yang sekernya itu, seker atau pistonnya tuh yang harusnya stabil, naik turun stabil, jadi tiba-tiba goyang, nggak landai, nggak sesuai. Itu yang sering mengakibatkan ngejim kayak gini. Semua motor, bukan Vespa doang, semua motor 2 tak itu rata-rata kayak gini. Entah mungkin tukang kolternya nggak presisi, atau juga pabrikannya emang dari awal miring kayak blok P4K. Blok P4K pun miring, sangat miring lah. Kita pernah dari 0M itu naik sampai 4M buat ukuran apa ya, mencari ukuran pasnya itu. Terus lanjut ke pemadatan kompresi bagian head. Pemadatan kompresi bagian head itu sebenarnya susah-susah gampang sih. Untuk titik celahnya itu, misalnya kita pengen naik ke mendapatkan kompresi ideal ukuran 15 atau 16 atau 14 gitu. Sebenarnya susah-susah gampang, karena rata-rata mekanik, maaf tanpa mengecilkan seseorang, rata-rata mekanik itu ketika mencari kompresi mereka tanpa packing gitu loh. Mereka nggak pasang packing karena sebenarnya dalam teori simpelnya, ketika mencari kompresi, struktur kompresi ataupun total kompresinya itu harus pakai packing sebenarnya. Packingnya harus dihitung, ketika busi masuk juga harus dihitung sebenarnya. Tapi mereka enggak, ketika udahlah dapatnya segini udah selesai, ketika diburet udah ini kompresinya segini. Salah sebenarnya. Saya bukan mau mengecilkan, nggak biasa pakai gua lah, nggak biasa pakai saya, beneran gak sopan atau apa ya terserah, gaya orang berbeda-beda kan. Tapi ya menceritakan kisah apa salahnya sih dengan bahasa sendiri. Toh kalau ada dapat ilmunya ya silahkan, kalau nggak dapat ya mohon maaf gitu kan. Untuk pemadatan kompresi ya saran sebelum dicoba-coba mending packingnya dipakai dulu lah, karena packing itu sangat mempengaruhi. Lanjut juga ke bagian blok. Saya pernah ngomong dulu sama ada temen curhat, gue pengen motor gue tuh padat tanpa harus mapras head dengan ekstrim gitu kan. Loh, terus kalau mapas blok gimana? Bisa, karena dulu beberapa mekanik tua, contohnya seperti ini. Ketika TM A titik mati atas itu rata-rata motor yang standar itu dia nggak sampai ini nih, bentar, dia nggak akan sampai ke atas sini, dia nggak akan sampai sini. Biasanya dia kurang lebih 7 atau 5 derajat ke bawah, kurang lebih kalau dihitung mili ya 1 atau 1,5 mili gitu kan, nggak sampai ke atas totalnya, nggak full sampai atas. Nah, teman saya itu bertanya apakah bisa Vespa di bagian sini nih, ini kan kurang lebih 1 mili, nggak nyampe 1 mili, 0,8 gini. Ini bisa nggak dipapas? Bisa. Dulu beberapa waktu lalu tuh sering banget dapat motor hasil kreasi teman-teman bengkel tuh yang bagian sini dipapas. Jadi ketika head masuknya itu masuknya ke sini, bukan di depan, tapi masuknya ke sini. Itu menurut saya lebih efisien daripada harus mapas head mungkin ya kalau saya paling mapas head ya 1 mili lah, nggak usah banyak-banyak, 2 atau 3 mili nggak usah, 1 mili cukup. Paling ya di porting polish
kalau untuk spek harian atau touring itu luar biasa, sangat membantu. Dan juga ketika mapas head harus dihitung lagi ketika kita pakai sekarang misalnya ukuran sehernya 60 gitu. 60 itu mungkin 12 m gitu kan, 60. Jadi kalau bisa headnya itu dibuat jadi 60,5 untuk biar nggak terjadi tabrakan gitu loh ketika TMA itu squeeze-nya tuh nggak nabrak bagian sini. Jadi dilebarkan sekitar 0,5 mili squeeze-nya gitu, atau ya pakai packing terserah gitu kan. Tapi kalau saya nggak jarang pakai packing, biasanya pakai lem. Dan untuk setelah pemapasan ya sebelum pemapasan sebenarnya. Yuk. Sebenarnya sebelum pemapasan sih sarannya ketika idealnya pakai packing, misalnya satu packing kertas, satu TBA. Ketika TMB tolong diukur buat teman-teman, bukan mengecilkan, bukan juga sok tahu gitu kan. Ketika TMB tolong banget teman-teman dihitung ujung sehernya itu di sini tuh, sehernya harus rata sama ini, ujung sehernya itu ya bagian ini, bagian sininya tuh nih. Aduh kurang gimana ya, tuh bagian sininya harus ketemu sama ini, bagian sininya harus ketemu gitu loh. Jadi hitungan kompresinya pun dapat. Nah setelah dapat TMA baru kita olah di bagian TMB. Ketika TMB setelah ketemu TMB baru kita olah bagian TMA gitu ya. Saya ada nih contohnya seperti ini. Ini blok olahan nggak tahu ya bengkel mana, olahan bengkel mana. Ini sangat betul nih, sangat betul, bener banget bikin kayak gini, sangat bener. Terus juga TMB nya dapat, TMA nya juga dapat. Duh nggak bisa muter lagi nih. Bentar ya, saya coba puter pakai apa ya. Sebentar ya. Susah juga. Oke, ini sekarang kondisinya TMA tuh. Jadi 3 TMA ya kita sisain sekitar 0,2 atau 0,3. Nah lanjut. Nah ini ketika TMA nya, bentar fokus dulu nih. TMA nya rata banget. Ini untuk peledakan kompresi atau peledakan bensin ketemu api itu luar biasa. Ini masih sangat luar biasa. Cuman ini motor ini saya bongkar karena seal askernya bermasalah ya. Nggak bukan ataupun di sini problem, nggak, di sini luar biasa sangat. Cuman saya pengen mencontoh, istilahnya mengcopy pembuatan ini, ukuran kayak gini ini. Wah hebat nih orang bikin kayak gini, sumpah pengen bikin. Jadi ini yang diolah, ini bisa dilihat ada paritan nih, tuh ini paritan. Jadi dibuat paritan yang ini yang sebenarnya harusnya keluar jadi ke dalam. Jadi ketika masuk head dia pluk gitu, lebih padat lagi gitu. Jadi buat saran teman-teman yang pengen buat kayak gini, dihitung dulu ketika TMB harus landai sama seher, exhaust dan sehernya harus landai. Ketika TMA dia juga harus landai di bagian sini. Dia tinggal dibentuk di bagian head itu dilebihkan 0,5 mili. Bisa request ke bengkel bubut yang kalian percaya. Jadi teori simpelnya itu, pengen motor kenceng sebenarnya nggak harus ekstrim, nggak harus pakai kepras head, karena resiko kepras head juga ada resikonya, itu retak
bagian headnya ataupun kebocoran kompresi lebih sering gitu, ataupun bales gitu karena nggak sesuai squeeze head dan nutnya gitu kan. Jadi ya saran sih untuk teman-teman sekuturis ataupun pecinta dua tak gitu, buat kayak gini. Kecuali yang radiator ya, buat untuk radiator itu saya nggak rekomen lah, karena saya belum berani buat radiator yang kayak gitu tuh, belum rekomen lah. Untuk King, Peace Air, Vespa dan lain-lain mungkin bisa dilakukan. Bahkan saya pernah dapat lebih ekstrim lagi itu ketika RXZ dia menggunakan piston King, stang seher King, jadi lebih mendem. Jadi bloknya dipapas, bloknya di bagian sini papas kurang lebih 4 sampai 5 mili, 4 sampai berapa mili ya, lupa kemarin, dipapas. Jadi bloknya bagian depan ini dipapas, bagian belakang enggak, bagian depan papas. Mungkin kalau di Vespa itu satu sirip ini nih potong, bloknya dipotong karena terlalu stang seher King itu terlalu pendek mungkin ya. Saya kurang paham juga karena belum terlalu ngeriset untuk RX King gitu kan. Kalau untuk Vespa ya luar biasa lah, saya sering banget riset kan. Ya jadi buat teman-teman saran dicoba dulu lah, jangan menggerutu ataupun berargumentasi ataupun beradu statement sama saya itu jangan, karena saya juga di sini sama-sama belajar. Saya juga dapat pembelajaran dari guru-guru seperti RBS Sorlem Tech. Saya suka ngikutin mereka, Ajifas gitu kan, saya suka gitu loh. Saya nggak menjudge mereka atau apa, karena saya belajar juga dari mereka. Ilmu apa yang mereka berikan itu saya pelajari lagi, saya riset lagi, saya cerna lagi dengan baik. Jadi kita imbang gitu loh. Ketika dapat materi, ketika dapat teori, kita harus bisa mempraktekkannya. Walaupun nggak sempurna, setidaknya kita bisa mendekati sempurna tersebut seperti mereka. Nah mungkin kalau udah nyampe mungkin temen udah banyak subscribernya gitu, gue punya banyak subscriber, itu mungkin bakal coba nge-review blog buatan dari Mas Ajifas, RBS Sorlem Tech, terus apa ya yang ekstrim lah. Pokoknya teman-teman boleh request lah mau paket apa yang kita review nih. Mungkin juga kita didengar oleh mereka, terus mereka mensupport kita blog ataupun head gitu ya, luar biasa, enak banget loh ya. Jadi jangan salah kaprah, intinya jangan salah kaprah. Jadi ketika dapat materi, tolong didengar, tolong dilihat, tolong dicoba, baru berkomentar. Saran saya seperti itu, sangat disarankan, karena belajar itu gak harus berargumentasi gitu. Belajar itu harus berbagi. Ketika Anda punya ilmu, saya punya ilmu, kita kumpulkan ilmu tersebut bisa menjadi sebuah bom yang meledak, tapi nggak mematikan bom tersebut. Bom itu malah menghidupkan akal-akal baru, ide-ide baru gitu kan. Ya positive thinking aja buat teman-teman. Jadi ya begitulah, mungkin sedikit ide gila saya ini bisa membantu teman-teman mencari kepuasan ketika berkendara, ataupun teman-teman yang awam nggak ngerti tentang mesin mungkin sedikit lebih mengerti, walaupun nggak banyak, cuman sedikit aja, ataupun pengen beradu argumentasi dengan saya, silakan. Nanti saya cantumin di link deskripsi itu IG saya, bisa di follow, terus bisa tanya-tanya boleh, ataupun sedikit berargumentasi boleh, ataupun pengen olah bloknya yang miring kan, rata-rata kan blok original tuh miring tuh, bisa kita terus juga pengen kolter, ataupun pengen di porting, ataupun cuma sekedar dipolis, ataupun mau bawa mesinnya ke kita juga silahkan. Nanti kita cantumin di link deskripsi, dan juga jangan lupa di follow lah. Follow IG saya, terus juga subscribe channel ini buat apa ya, memunculkan ide-ide baru untuk Vespa gitu. So sekian dan terima kasih.